kayak ini. Golin itu golin. Golin itu susah. Aduh. Udah males. Enggak ada baru. Kalian ngapain? Lagi ngerjain. Lagi baca-baca doang sih sekolah. Pokoknya ngobrol aja dulu. Ngobrol aja. Ya udah yuk. Kalian kalau lagi puasa suka ngapain aja sih? Iya. Aku sih lemes ya, tiduran terus. Sumpah sama. Setuju sih. Kalian suka Tapi main banyak game tugas. gitu gak sih? Kalian suka main game gak sih? Suka. Tapi banyak tugas jadi sambil ngerjain banyaknya sih. Ada ngapain? Ada sih nonton Netflix. Iya. Iya. Iya sih seru nonton Netflix. Iya, Aku kalau juga suka lagi- Stranger Things. Kalau aku lagi istirahat juga suka nonton Netflix. Kamu lagi nonton apa emang deh? Aku nonton yang Sheldon yang season 1 episode 5 itu seru banget. Gitu. Iya, Kayak kayak gimana sih? kayak ceritanya kayak football gitu. Oh iya. Iya. Kan nggak ngerti Oh gitu belum sih. belum nonton ya? Iya. Mau lihat nggak? Ayo, ayo kamu ada TV yuk. Coba yuk kita nonton Lihat dulu. aja. Coba ya. Apa tadi teh? Yang Sheldon. Episode berapa? 5. Nah ini ya. In Texas, the holy trinity is God, football, and barbecue. Not necessarily in that order. I don't care if you win, just cover the damn spread. Mom, are you betting again? No. Fourth down. Got a punt. Gotta. Statistically, always punting on fourth down makes no sense. Statistically, you're a dumbass. Hey. When the Aggies give up the ball on their own 5-yard line, the opposing team has a 92% chance of scoring. When they punt from deep in their own territory, the other team still has a 77% chance of scoring. Since they convert on fourth down 50% of the time, the math says they should never punt again. Nah, apa maksudnya? Iya aku ngerti deh dikit-dikit. Gimana Kayak kamu jelasin? dia kan tadi ngasih peluang itu kan. Kita Iya. pernah nggak sih belajar waktu di sekolah? Iya, Iya iya. sih pernah ya. Ya kan? Nah, aku tuh kebayangnya tuh kayak rumus peluang yang dijelasin Sheldon itu kan dia masuknya ke football kan. Iya. Nah, nyambungnya tuh ke rumus peluang ini. Peluang P sama dengan NA per NS. Nah, ini tuh kan kalau waktu dijelasin di sekolah kan itu tentang ruang sampel dan titik sampel kan. Nah, kalau di sini tuh NA-nya atau si titik sampelnya itu kayak kejadian kayak tadi peluang kita menang atau dapat bola atau lawan gagal atau gimana. NS-nya tuh kayak ruang sampel dari semua pertandingan football yang pernah ditonton si Sheldon. Kayak gitu sih. Terus yang satu lagi aku kebayangnya sama peluang bersyarat lanjutannya tuh kayak itu tuh atau conditional probability. Nah, jadi itu kayak peluang irisan kan bersyarat gitu. Nah, peluang bersyarat yang pertama tuh kayak si Sheldon tuh ngomong kalau misalnya kita mau nyetak skor nggak nyoba nyetak skor secara umum kayak keseluruhan dong, kayak misalnya di babak terakhir gitu kita mau nyetak skor kayak ada dua kejadian gitu, kayak kalau misalnya ada dua keputusan lah, misalnya mau tendangan jauh ataupun atau kita mau, kalau tadi kan katanya go for it atau kita maju ke depan gitu. Jadi kalau misalnya kita ngambil keputusan tendangan jauh, kayak dia ada resikonya berapa persen lawan berhasil atau kita berhasil. Terus kalau kayak kita go for it atau cuek aja maju ke depan, ada berapa persen lawan berhasil, kita berhasil, kayak gitu. Jadi sama-sama bersyarat lah gitu. Kayak gitu sih. Kalau di rumusnya sih waktu itu kan PA irisan B itu sama dengan PA irisan B per PB. Nah, yang waktu itu gitu. Lumayan sih, lumayan ngerti, tapi lumayan kebayang. Berarti bisa nyambung aja ya kehidupan sehari-hari kita. Iya, jadi kayak bisa nyusun strategi gitu dari Iya. mat. Keren juga ya. Iya. Bisa ada rumus-rumus kayak gitu. Iya. Apa kita cobain? Yuk, ayo sih, nyobain rumusnya. Kayaknya Sih, seru deh. kayaknya. Seru. Ayo. Yuk. Nah, di cuplikan tadi, tim football yang lagi bertanding lagi di babak akhir pertandingan, di mana mereka harus milih antara keputusan punting atau tendangan jauh, atau mereka milih maju ke depan atau go for it.
Nah, sekarang kita bakal bahas kenapa Sheldon bilang kalau tim mau menang di babak keempat itu, mereka harus go for it. Keputusan ini bisa dianalisis pakai peluang bersyarat, yaitu membandingkan peluang mencetak skor jika bola ada di garis 5 yard dan memilih go for it versus melakukan punt. Kita bakal pakai data berdasarkan pertandingan football yang udah pernah ditonton Sheldon ya. Jadi berdasarkan data, kalau kita milih keputusan untuk punt, peluang lawan untuk mencetak skor adalah 77% atau sama dengan 0,77. Dan peluang lawan gagal mencetak skor adalah 23% atau sama dengan 0,23. Jadi, meski sudah ditendang jauh, risiko kebobolan tetap sangat tinggi. Kalau kita ngambil keputusan go for it, maka akan keluar dua kemungkinan atau hasil, yaitu yang pertama kemungkinan berhasil, yaitu 50% atau 0,5, kemungkinan gagal 50% juga atau 0,5. Nah, kalau gagal di garis 5 yard sendiri, lawan langsung mendapatkan bola di posisi sangat menguntungkan. Yang pertama, peluang lawan skor bersyarat itu 92% atau 0,92. Yang kedua ada peluang lawan gagal skor 8% atau 0,08. Nah, untuk ngeliat kenapa Sheldon ngomong Matt says they should never punt, maka kita hitung total peluang lawan mencetak skor pada pilihan go for it. Kita pakai rumus ini. Jika kita asumsikan peluang lawan skor setelah konversi berhasil adalah kecil, misalnya 10% atau 0,1, maka P gagal serangan atau gagal konversi itu 0,5. P lawan cetak skor 0,92. P berhasil serangan atau berhasil konversi 0,5. Dan P lawan gagal skor itu 0,1. Nah, jadi hasilnya kalau tim memilih go for it, maka lawan berpeluang. Ini tinggal giniin, Terus udah beres. Ya. akhirnya ya beres. Gimana? Seru kan? Seru ya, Jadi kayak kesimpulannya tuh kita bisa nerapin matematika di kehidupan nyata ya. Iya. Tadi football, abis itu di science bisa, kesehatan, Iya sih. pendidikan, ekonomi. Bisa, Buktinya serba aja. bisa. Iya. Buktinya aja kita bisa nemuin waktu nonton Sheldon doang kan? Terus ternyata walaupun dari film juga kita bisa paham gitu, walaupun itu rada pusing sedikit gitu, terus itu sebagai alternatif nggak sih? Jadi ada edukasinya gitu ya kan? Iya, jadi buat kalian jangan lupa buat ngulik konsep matematika di kehidupan sehari-hari kalian. Nah. Math is fun. Dah.